Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Dari Telaga Kahuripan Bogor, saya ingin menyapa dan sekaligus mendoakan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selama Ramadan dan dipertemukan pula di Ramadan yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku di penjuru dunia, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kawan-kawan selama renungan menjelang senja. 30 hari kita bersama selama bulan suci Ramadan. Komentar, saran, dan kritik sedemikian banyak masuk, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekarang ini saya justru ingin mengharapkan kiranya teman-teman semua, kawan-kawan, memberikan evaluasi, koreksi, dan ekspektasi. Pengharapan, bagaimana menurut kalian renungan menjelang senja selama 30 hari? Sekiranya kalian mau memberikan evaluasi, koreksi, dan juga ekspektasi, tentulah acara dakwah yang sederhana ini akan lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengundang kembali kawan-kawan di seluruh penjuru dunia. Kalau kalian memang ingin buku Menggapai Kesalahan Sosial dan Sekolah Anak Kita, kedua buku ini menjadi referensi utama selama 1 bulan ini. Kurang lebih dari beberapa buku saya, 5 buku saya, ini yang 2 inilah yang paling banyak saya ambil referensinya. Kalau teman-teman, kawan-kawanku semua memberikan evaluasi, koreksi, dan ekspektasi dari renungan menjelang senja, 5 orang dari yang masuk itu akan saya pilih. Akan saya pilih dan saya berikan apresiasi ini. Tinggal pilih nanti, sebutkan buku Menggapai Kesalahan Sosial atau Sekolah Anak Kita. Akan saya kirimkan sebagai ucapan terima kasih. Mudah-mudahan buku ini nanti akan menjadi penambah wawasan, memperluas wawasan untuk menyampaikan dakwah Islam yang sejuk di tengah masyarakat. Jangan lupa berikan komentarnya dan pilih salah satu judul atau tema selama 30 hari. Gitu ya. Jadi dari 30 hari itu ambillah salah satu mana yang paling berkesan. Lalu berikan tanggapannya, komentarnya, koreksinya, sekaligus harapannya, ekspektasinya bagaimana selanjutnya renungan menjelang senja ini. Tentu saya sangat mengharapkan dan sangat senang kalau kawan-kawanku di penjuru dunia memberikan komentar itu. Insya Allah bukunya akan sampai. Nanti setelah saya pilihkan, saya akan muat lagi di Facebook siapa-siapa kawan-kawan yang beruntung untuk mendapatkan hadiah buku dari penulis. Saya tanda tangan langsung. Susah dapat tanda tangan langsung dari penulis itu ya. Baik, nanti saya tunggu ya setelah ini saya tayangkan. Silakan memberikan, pilih salah satu topik tema yang paling berkesan dari 30 hari selama bulan Ramadan. Dan berikan di sana evaluasi, koreksi, dan ekspektasi dari acara renungan menjelang senja. Insya Allah ini akan menjadi lahan dakwah kita ke depan. Terakhir, pada hari ini pun saya ingin menyampaikan sedikit lagi renungan. Di awal hari pertama bulan suci Ramadan, saya menyampaikan temanya adalah madrasah terbaik. Ramadan madrasah terbaik. Semua orang-orang beriman yang ikut dalam madrasah ini akan berujung nanti di hari ke-30. Dan kita sudah berujung. Maka akan selesai, akan ada alumninya. Nah, saya membagi 3 orang, 3 kelompok orang-orang yang mengikuti puasa Ramadan itu. Yang pertama adalah orang-orang yang gagal. Yang gagal ini berarti selama Ramadan ia berpuasa, tapi dia gagal, ada yang bolong puasanya. Ada yang batal puasanya, atau tidak ada yang batal puasanya tapi pahalanya batal. Karena dia tetap melakukan perbuatan sikap yang dilarang oleh agama. Dia masih menggibah, dia masih berdusta, dia masih menipu. Artinya tidak ada apa-apanya terhadap puasanya. Ini yang gagal. Orang yang gagal. Yang kedua adalah orang yang lulus. Orang yang lulus itu adalah selesai 30 hari puasanya tahun ini. Tidak ada yang batal. Tapi setelah puasa selesai, tidak membekas pada sikap dan perilakunya dalam keseharian. Tidak ada bekasnya. Artinya kembali lagi kepada semula. Jadi kalau di depan Kahuripan ini dulu ada, kalau setiap malam Ramadan itu tidak ada lagi WTS-nya, tidak ada lagi PSK-nya.
Tapi setelah Ramadan selesai, kembali lagi PSK-nya. Gitu ya. Jadi selama Ramadan libur perbuatan maksiat, setelah Ramadan selesai kembali lagi. Nah, ini namanya orang yang lulus. Lulus puasanya. Tapi yang ketiga ini sebenarnya kita berharap. Kita berharap kita termasuk di sini. Siapa ini? Orang yang berhasil. Yang berhasil itu dia lulus dan setelah Ramadan kesannya masih ada, pesannya masih ada dan ada perubahan sikapnya. Artinya apa? Puasanya akan berlanjut dengan puasa sunnah. Kawan-kawanku yang hendak menyempurnakan puasa Ramadannya, berpuasalah 6 hari di bulan Syawal. Bisa turut berurutan selama 6 hari atau bisa terpotong-potong. Yang penting dapat 6 hari. Kata Rasul, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lantas disempurnakannya, diikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Atau puasa sunnah Senin Kemis. Atau puasa Nabi Daud. Artinya apa? Berlanjut. Ada hasilnya. Yang selama Ramadan ini bersedekah, setelah Ramadan selesai bersedekah lagi. Yang selama Ramadan tadarus Quran, khatam, setelah Ramadan selesai tadarus lagi. Yang selama Ramadan ini tahajud, setelah Ramadan tahajud lagi. Artinya apa? Berhasil. Gitu. Jadi karena Ramadan itu kan madrasah, latihan, bimbingan. Setelah Ramadan selesai berlanjut, ada hasilnya. Sebenarnya Ramadan itu latihan buat kita. Perjuangannya setelah Ramadan ini. Dan ini yang berat. Dan ini yang disebut dengan orang-orang berhasil menjalankan ibadah puasa. Saya pernah mendapatkan buku dari inspirator sukses mulia, Mas Jamil Az-Zaini. Buku Kubik Leadership. Dan di situ dituliskannya pesan singkat untuk sahabatku, Ustadz Tanjung, tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Awalnya saya tersinggung dengan pesan itu. Apa maksud kawan ini? Mentang-mentang inspirator, terus saya dibilang tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Setelah saya baca, luar biasa dahsyatnya. Artinya apa? Tetaplah lapar. Karena hanya orang lapar yang mampu mengerti arti sesuap nasi. Hanya orang lapar yang bisa mengerti arti rasa bersyukur. Tetaplah lapar. Supaya bisa tumbuh rasa peduli kepada orang lain. Supaya rasa bersyukur. Karena orang lapar, sebutir nasi itu berharga. Tapi kalau orang kenyang, sesuap nasi tak berharga. Tetaplah lapar. Supaya bisa mengerti arti dari sesuap nasi. Tetap bisa bersyukur atas karunia yang sudah didapatkan. Dan bisa berbagi, merasakan laparnya orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Yang kedua, tetaplah bodoh. Bukan berarti kita bodoh selamanya, bukan. Merasa bodoh. Jadi tetaplah bodoh itu merasa bodoh. Meskipun kita sudah mengaji 30 hari ini, mengikuti ceramah 30 hari ini, tetaplah bodoh. Artinya merasa belum tahu banyak apa-apa. Karena orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang merasa tetap bodoh. Begitu dia merasa sudah pintar, sudah pandai, maka disitulah dia mulai bodoh. Kawan-kawanku di penjuru dunia, sekali lagi selamat kepada kawan-kawanku yang sudah selama ini memberikan support. Dan saya tunggu evaluasi, koreksi, dan ekspektasinya terhadap renungan menjelang senja. Saya juga terima kasih kepada guru saya, sahabat saya, Dr. Ardiansah, Mudir Pondok Saulin At-Taqwa Depok. Begitu juga Adinda Dr. Muhammad Khairin, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Hasan di Bekasi, yang selama ini telah menguatkan dan mengayakan materi renungan menjelang senja. Begitupun Adinda Dr. K. Haji Muhammad Toharuddin Al-Hafiz di Bekasi, yang selalu memberikan dukungan. Terima kasih. Mudah-mudahan atas segala kebaikan ini saya bertambah terus belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita. Demikian, sampai berjumpa kembali dan saya tunggu komentar, koreksi, evaluasi, dan ekspektasi kawan-kawanku semua. Sehingga acara renungan menjelang senja ini menjadi lebih bermanfaat di hari yang datang. Hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas!